سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu sekalian, jamaah majelis taklim Khairul Nisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalam Ustaz. Assalam. Halo bisa. Assalam. 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 Dan saya tahu dulu namanya Bagi Bisa. Salam ya. Salam. Majelis Ta'lim Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Assalam malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu majelis yang semoga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, faedah-faedah, dan niatan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berusaha untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu yang dengannya insya Allah akan bisa semakin meningkatkan kualitas kebaikan hidup kita dan semakin membawa keberkahan bagi kita di dunia maupun di akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah tema yang kita ambil yaitu al-faizun, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Ya, tentu kita semua jemaah sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang ada di dunia ini kepingin untuk mendapatkan yang namanya al-falah, kepingin mendapatkan yang namanya as-sa'adah, kepingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan, ya, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat nanti. Nah, apakah kebahagiaan itu sama sekalian dinilai dari sisi materi atau dari sisi dunia atau bagaimana? Ya, ternyata kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka di sana ada keterangan-keterangan yang insya Allah akan mencerahkan ya di dalam hidup kita tentang siapa orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Di sini saya buatkan PowerPoint sederhana sama sekalian ya tentang al-faizun atau al-muflihun, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Nah, yang pertama di antara sifat ya orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di dunia sampai di akhirat, al-awwal alladzina hum amanu wa 'amilus shalihat fi hayatihimud dunya. Orang yang pertama atau golongan yang pertama cuma sekalian, sifatnya adalah mereka yang melandasi hidupnya dengan iman dan amal soleh. Mereka yang melandasi hidupnya dengan iman dan amal soleh, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dunia sampai di akhirat. Di antara landasan tentang hal ini kalau kita buka dalam surah yang insyaallah kita hafal semuanya, yaitu dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala
Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya merugi. Kemudian Allah SWT kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka itu beriman. Nah, iman itu apa sama sekalian? Iman itu adalah al-iqrar wa tasdiq. Jadi iman itu artinya pembenaran dan pengakuan. Ya, iman itu pembenaran di dalam hati terhadap perkara-perkara yang mesti diimani dan adanya pengakuan. Kebenaran terhadap segala hal-hal yang mesti diimani dan adanya pengakuan dari diri seorang hamba tersebut. Ya, kata para ulama, iman itu meliputi hati, ya, lisan, anggota badan. Ya, jadi pangkalnya atau asalnya di dalam hati, membenarkan apa yang mesti diimani. Di antara rukun iman yang 6, yang membenarkan, meyakini, mengakui, mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yang mengimani, percaya, membenarkan, mengakui adanya para malaikat, kemudian membenarkan seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya, membenarkan seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membenarkan dan mengimani adanya hari akhir dan apa yang terjadi setelahnya. Kemudian yang terakhir, mengimani, membenarkan adanya takdir khairihi wa syarrihi. Dan seluruh apa saja yang Allah jelaskan maupun dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, hal-hal yang sifatnya imaniyah, maka kita membenarkan. Meskipun sifatnya gaib, kita membenarkan dan mengimaninya. Inilah iman. Nah, kata para ulama, iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa bertambah dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan taqarrub, amal-amal soleh, bisa bertambah. Dengan lingkungan yang baik, termasuk diantaranya majelis ilmu, ini bisa menguatkan iman. Kemudian iman itu bisa berkurang. Jadi bisa berkurang kalau orang tersebut yang banyak berbuat dosa, meninggalkan ketaatan kepada Allah, berada di lingkungan yang tidak baik, kemudian dia mengalami futur, dia mengalami penurunan dari kualitas imannya dengan satu dan lain sebab, maka ini bisa menurunkan derajat keimanan atau kualitas imannya. Jadi bisa yazid, bisa bertambah, bisa yanqus, bisa berkurang. Iman itu jamaah sekalian terhujam di dalam hati. Jadi membedakan di sini hati. Kalau orang yang tidak beriman, orang yang kafir, maka dia lahir batinnya tak beriman. Orang yang munafik, ya, dia zahirnya iman, tapi hatinya mengingkari. Nah, kita orang yang beriman, lahir batinnya iman, ya, hatinya mengimani, zahirnya, lahirnya menunjukkan dia orang yang beriman. Ya, dia sholat, dia berpuasa, dia melakukan amal-amal kebajikan, yang itu semua merupakan cerminan dari imannya. Nah, iman inilah jemaah sekalian yang memegang peran penting di dalam kehidupan seorang hamba, dunia sampai akhiratnya. Maka nanti di akhirat, ya, semua penghuni neraka itu akan kekal kalau dia termasuk ahli neraka, kecuali orang-orang yang punya iman. Yang walaupun imannya itu hanya sebesar biji darah, akan dikeluarkan dari siksa api neraka. Tapi orang yang tidak beriman, maka dia ruginya dunia sampai akhir. Maka kita bersyukur sekalian diberikan anugerah iman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Semoga Allah kuatkan kita di atas iman sampai akhir hayat kita. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hal ini yang pertama, ya, tentang al-iman. Kemudian kata para ulama, iman itu, ya, setelah tadi dijelaskan yazid wa yanqus, ya, iman itu ada rukun-rukunnya. Ya, rukun
Kemudian cabang-cabangnya ada berapa ibu sekalian? Cabang dari keimanan ada 60 atau 70 cabang lebih. 60 atau 70 cabang lebih. Ya, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi. Cabang yang paling dasar adalah imatatul adza anit thariq, ya, menyingkirkan duri dari jalanan. Wal hayatu syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Cabangnya ibaratnya pohon itu, cabangnya itu adalah cabang-cabang keimanan 60 atau 70 cabang lebih. Rukunnya ada 6. Nah, rukun ini sama sekalian semuanya harus diimani. Mulai dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Mulai iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya, sebelum masuk kepada wa 'amilus sholihat, ya, dijelaskan juga dalam surah Al-Mu'minun, ya. Al-Mu'minun ayat yang pertama. Di situ Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh beruntunglah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Yang lafaz Al-Qur'annya qad aflaha, sungguh aflaha, beruntunglah. Artinya orang yang beriman itu beruntung. Dia faiz, dia beruntung dunia sampai akhiratnya. Al-mu'minun jamak dari mukmin. Al-mukmin satu orang, kalau al-mu'minun orang-orang yang beriman. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Di sini jelas sekali bahwasanya Allah SWT mensematkan pada diri mereka sifat al-falah, kebahagiaan, keberuntungan bagi orang-orang yang melandasi hidupnya dengan iman. Kemudian masih poin yang pertama, ya. Jadi orang yang melandasi hidupnya dengan iman dan amal soleh. Ya, ini tertera pada surah Al-Asr juga di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi setelah iman mereka itu beramal soleh. Ya, apa amal soleh itu saudara sekalian? Amal soleh itu adalah segala perkara yang diperintahkan atau dianjurkan dalam agama. Saya ulangi, amal soleh itu pengertiannya segala perintah atau anjuran dalam agama. Segala perintah atau anjuran dalam agama, baik dalam Al-Quran, dalam hadis. Di situ ada perintah yang sifatnya wajib atau anjuran yang sifatnya sunnah-sunnah, maka di situ melakukannya termasuk amal-amal soleh. Misalnya ada yang berupa ucapan, ya, tilaatul Quran misalnya, zikrullah, berdoa, ya, kata-kata yang baik, nasihat. Ini semua termasuk amal-amal soleh. Ada yang berupa perbuatan, ya, di antaranya dengan anggota badan, ya, di antaranya sholat, ya, umrah, haji. Ini semua termasuk amal soleh. Termasuk juga meninggalkan sifatnya, meninggalkan apa-apa yang diingini, pada berpuasa misalnya. Ada yang sifatnya harta, seperti zakat, infak, sedekah. Ini semua termasuk amal soleh. Ada yang sifatnya antara kita dengan orang lain, hablum minan nas. Apa misalnya? Birrul walidain, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada suami, mendidik anak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu. Ini semua termasuk amal-amal soleh. Jadi apa saja yang diperintahkan atau dianjurkan dalam agama, maka ini masuk kategori amal-amal soleh. Banyak sekali jenis-jenisnya, ya, amal-amal soleh itu. Dan semakin banyak orang melakukan amal soleh yang sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW, maka akan menambah pahalanya di akhirat, menguatkan imannya, semakin mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada diri hamba tersebut. Dan insyaallah taala dengan amal-amal soleh tadi akan menambah mizannya, akan menambah, ya, timbangan amal kebajikan
majikannya kelak di akhirat nanti. Ya, ini yang pertama saudara sekalian. Jadi orang yang melandasi hidupnya dengan iman dan amal soleh, mereka adalah orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Kemudian yang kedua, di antara sifat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan saudara sekalian, mereka yang khusyuk dan memelihara sholat-sholatnya. Mereka yang khusyuk dan memelihara sholat-sholatnya. Dalam surah Al-Mu'minun juga Allah sifati mereka, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina hum, yaitu mereka orang-orang yang di dalam sholat-sholat mereka khashi'un, khusyuk. Al-Mu'minun ayat yang kedua. Ayat yang kesembilannya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang mereka itu memelihara sholat-sholat mereka. Insyaallah ibu sekalian, orang-orang yang termasuk mudah-mudahan khusyuk dan memelihara sholat-sholatnya, ini yang patut kita pertahankan sampai akhir hayat. Orang yang khusyuk, ya khusyuk itu bagaimana saudara sekalian? Khusyuk itu orang yang di dalam sholatnya dia menghadirkan hatinya. Dia tidak sekedar menunaikan sholat, tapi masuk kepada derajat iqamatus sholat, yang mendirikan sholatnya. Dia merasakan bahwasanya sedang bermunajat kepada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang khusyuk melalaikan sejenak urusan dunianya ketika di dalam sholatnya tersebut. Orang yang khusyuk jamaah sekalian, dia merenungkan apa yang dia baca di dalam sholat-sholatnya. Orang yang khusyuk jamaah sekalian, perbuatannya setelah sholat bisa mencegahnya dari perbuatan yang keji maupun mungkar. Artinya dengan khusyuknya tersebut dia terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi orang yang khusyuk kemudian juga memelihara sholatnya, ya, baik dari sisi waktunya, ya, memelihara waktunya, waktu-waktu sholat ada, rukun-rukunnya, ya, wajib-wajibnya, dan hal-hal yang sifatnya keumuman dari kaifiyah sholat tersebut dia memelihara dengan sebaik-baiknya. Ya, ini sifat yang kedua dari al-faizun, yaitu mereka yang khusyuk dan memelihara sholatnya. Nah, sholat ada dua jemaah sekalian secara umum, ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Ya, kita kembali pada pembahasan kita. Jadi orang-orang yang khusyuk dan memelihara sholatnya, insya Allah akan mendapatkan keberuntungan. Nah, sholat itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi yang wajib yang kita lakukan setiap harinya 17 rakaat, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan ini adalah sholat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang dahulunya diperintahkan sebanyak berapa kali? 50 kali. Kemudian diringankan 45 kali sampai pada akhirnya menjadi 5 kali sholat. Ini sholat-sholat yang wajib. Kemudian ada sholat-sholat yang sunnah, ibu sekalian, seperti yang ibu lakukan, yaitu diantaranya sholat-sholat duha, kemudian juga sholat tahajud. Kemudian yang ketiga ada sholat-sholat rawatib muakkadah yang 12 rakaat setiap harinya. Dan Nabi SAW dalam setiap hari
40 rakaat setiap harinya. 17 rakaat salat yang fardu, kemudian salat yang sunnah rawatib 12 rakaat, lalu salat tahajud kurang lebih 11 atau 13 rakaat. Kalau kita jumlah 17 ditambah 12 rakaat yang rawatib ditambah 11 atau 13 tahajud, kurang lebih 40 rakaat yang beliau lakukan dalam keadaan mukimnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang kedua. Nah, kita masuk pada sifat yang ketiga. Mereka yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Orang-orang yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ini bisa kita lihat ya ayatnya dalam Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu 'anil lagwi, dari perbuatan yang sia-sia, mu'ridun, mereka berpaling. Jadi apapun yang sifatnya sia-sia, baik itu perkataan maupun perbuatan, mereka jauh darinya, menjauhi perbuatan tersebut, maka insya Allah mereka mendapatkan keberuntungan dunianya maupun di akhirat. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, ya, selain rugi ya dirinya, ya, waktunya juga rugi. Karena setiap perbuatan yang dilakukan itu perlu apa? Perlu waktu. Ketika dia melakukan sebuah perbuatan baik maupun buruk, itu akan menggunakan waktu. Nah, ketika dia menggunakan pada jalan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, maka rugi waktunya. Tidak bertambah pahalanya, tidak bertambah amal kebajikannya. Sebaliknya, orang yang beriman dia tahu persis bahwasanya perbuatan yang sia-sia menghilangkan atau mengurangi umurnya, maka mereka menjauhi perkataan atau perbuatan yang sia-sia tersebut. Jadi Allah sifatkan walladzina hum 'anil lagwi. Dan ini subhanallah enggak berasa ya, orang melakukan perbuatan yang enggak bermanfaat, yang sia-sia, dia berjalan umurnya, tambah umurnya, tetapi di sini dia rugi dan akan menyesal nanti di akhirat. Ya, kalau kita perhatikan ahli kubur, ya mereka yang telah mendahului kita, mereka itu seandainya dibangkitkan kembali di dunia, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin untuk hanya sholat 2 rakaat, mereka ingin untuk baca Al-Quran, mereka ingin beramal soleh, walaupun hanya sejenak. Ya, kita alhamdulillah diberikan kemudahan berupa umur, berupa masa, berupa kesempatan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya kita semua menggunakannya dalam kebajikan dan menjauhkan kita dari hal-hal yang sifatnya al-laghu, ya, mu'ridun, ya, jadi sifatnya perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang keempat di antara sifat orang-orang yang faizun jamaah sekalian, yaitu mereka yang gemar menunaikan zakat. Ya, orang-orang yang gemar menunaikan zakat. Ya, zakat ini sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Ya, jadi agama Islam itu agama yang sangat ya, sosial sekali jamaah sekalian. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ya, supaya harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang yang agniya saja, ya, tapi juga dirasakan mereka yang dalam keadaan membutuhkan. Itu dalam alokasi zakat yang disebutkan di sana ada 8 golongan. Yang golongan yang pertama dan yang kedua al-fuqara wal masakin, ya, orang-orang yang fakir dan orang-orang yang masakin. Ya, di situ dibedakan ada fuqara, ada masakin. Nah, mereka orang-orang yang membutuhkan tersebut jamaah sekalian, mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, bahkan di nomor 1 dan nomor 2-nya fuqara wal masakin. Ya, ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala agar supaya harta yang didapatkan orang-orang yang agniya tersebut sebagiannya mereka menginfakkannya di jalan zakat, infak maupun sedekah. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat mereka. Dan zakat sama sekalian ini yang diwajibkan, ya, di antaranya adalah zakatul mal. Ya, zakatul mal. Ya, zakatul mal itu kalau sudah mencapai nisab dan haulnya, ya, sudah mencapai nisab dan haulnya,
Artinya dia memiliki simpanan sama sekalian emas atau perak atau uang yang senilai dengan emas atau perak tadi, senilai kalau emas 85 gram emas, kemudian berlalu 1 tahun, 1 haul, nisabnya juga sampai, bertahan, tidak berkurang hartanya, maka di sini dia keluarkan 2,5%. Dia berikan kepada salah satu dari 8 golongan tadi, di antaranya fuqara dan juga al-masakin. Termasuk golongan yang lain, mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Termasuk juga al-ghanimin, orang-orang yang berhutang. Termasuk juga wa fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Wa fi riqab, hamba sahaya. Ya, ini termasuk di antara golongan yang 8. Nah, orang-orang yang menunaikan zakatnya sama sekalian, yang gemar zakat, infak, sedekah, insyaallah untuk dunia akhirat. Ya, kenapa? Yang pertama, mereka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan syariat Allah, dalam hal ini adalah zakat. Kemudian yang kedua, insyaallah mereka akan mendapatkan pahala. Ya, jadi apapun yang mereka keluarkan, mereka ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam zakat, infak, sedekahnya akan mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, dengan zakat insya Allah memberkahi harta kita. Ya, jadi hartanya tidak akan berkurang. Ya, meskipun dia keluarkan, insya Allah berganti ya, dengan harta yang berlipat insya Allah taala. Baik, kita masuk pada sifat yang kelima. Di antara orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhiratnya, yaitu orang-orang yang pandai memelihara kehormatan dirinya. Ya, mereka yang pandai memelihara kehormatan dirinya. Ya, ini juga disebutkan ya di surah yang sama dalam surah Al-Mu'minun, ya, di antaranya ayat yang ke-5 sampai ke-6. Walladzina hum li furujihim hafizun, ya, dan orang-orang yang terhadap kehormatan diri mereka, mereka menjaganya. Orang-orang yang menjaga kehormatan diri mereka. Illa ala azwajihim, ya, kecuali kepada istri-istri mereka. Au ma malakat aymanuhum, atau terhadap hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, ya, pada demikian itu tidak tercela. Nah, Islam jamaah sekalian di dalam hal ini mengatur, ya, mengarahkan, ya, agar supaya apa yang Allah berikan kepada diri mereka berupa keinginan, ya, terhadap lawan jenis ini disalurkan pada jalan yang dihalalkan. Ya, jadi Islam datang bukan untuk menghilangkan itu, tapi untuk mengarahkan. Nah, jalan yang dibenarkan dalam agama kita adalah dengan cara az-zawaj atau dengan cara nikah, dengan jalan pernikahan. Ya, jadi ditutup rapat-rapat pintu yang selain itu dari jalan yang diharamkan, diantaranya dari jalan zina, dari jalan homoseksual, lesbian dan sebagainya. Maka ini semua diharamkan dalam agama. Yang dihalalkan adalah dari jalan nikah atau az-zawaj. Hikmahnya tentu banyak sekali. Di antaranya dengan nikah, yang pertama di antara hikmahnya adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dengan menikah sama sekalian, insya Allah akan mendapatkan, ya, keturunan yang baik. Orang ingin punya anak yang solih, yang solihah, maka di jalan yang bisa dia lalui adalah dengan jalan pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju fa inni mukatsiru bikumul umama yaumil qiyamah." Menikahlah kalian karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian kelak di akhirat. Kemudian dengan pernikahan ada banyak sekali faedah yang lain, yang diantaranya mendapatkan ketentraman dan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini jalan yang dibenarkan. Nah, orang yang memelihara dirinya dari jalan yang haram, yang menempuh jalan yang halal yaitu pernikahan, maka di sini insya Allah dia mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Yang menjaga kehormatan dirinya, yang melalui jalan yang dihalalkan, yang disyariatkan, yaitu dari jalan nikah. Ya, para nabi dan para rasul juga demikian. Ya, kita perhatikan mereka juga menikah. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam,
Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Sulaiman, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jalan yang dihalalkan, yang di dalamnya terdapat banyak sekali faedah. Karena itu beliau memberikan arahan kepada generasi muda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka hendaknya dia segera menikah. Kenapa? Karena dengan menikah aghaddu lil basar, lebih menjaga pandangan. Apalagi di akhir zaman, ya zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, dan penuh dengan rintangan, maka barangkali zawaj atau nikah ini merupakan jalan terbaik, ya bahkan itulah jalan terbaik untuk menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kehormatan diri. Artinya ketika tersalurkan pada jalan yang halal, insya Allah dia akan terbentengi dari jalan yang haram. Ya, insya Allah dia tidak akan ada keinginan kepada jalan-jalan yang diharamkan tersebut karena sudah tersalurkan. Ini diantara hikmah az-zawaj atau pernikahan. Nah, orang yang memelihara kehormatan dirinya, maka dia mendapatkan kebahagiaan insya Allah dunia sampai akhiratnya. Kemudian yang keenam, diantara sifat mereka yaitu orang-orang yang menjaga amanah. Orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Di surah yang sama, di ayat yang ke-8 Allah menegaskan walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, ya. Dan orang-orang yang terhadap amanah-amanah mereka. Amanah mereka itu maksudnya amanah yang diembankan kepada mereka, ya, baik itu berupa jabatan, berupa harta yang diamanahkan atau apapun, ya jemaah sekalian, yang diamanahkan kepada mereka. Wa 'ahdihim, dan janji mereka. Ra'un, mereka itu memperhatikannya, menunaikannya. Mereka tidak menyia-nyiakan amanah. Nah, amanah ini jemaah sekalian sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, ya. Jangan sampai seseorang itu menyia-nyiakannya. Ya, termasuk di antara salah satu tanda kedekatan hari kiamat yaitu dengan terangkatnya amanah. Ya, jadi dengan adanya amanah, kita menjaga amanah, maka insya Allah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala. Ini perlu diperhatikan. Banyak orang atau sebagian orang yang cuma sekalian itu menyia-nyiakan amanah. Dia tidak merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dirinya. Dia tidak menyangka bahwasanya ada yaumul hisab, ada hari di mana dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan tentang amanah yang ada padanya. Karena itu seorang yang beriman, dia pandai menjaga amanah apapun, termasuk juga janji. Ya, ini janji, kalau ini janji jamaah sekalian, usahakan mengucap apa? Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, misalnya insya Allah saya akan datang, insya Allah saya akan penuhi. Tapi kalau mengucap insya Allah, hatinya juga insya Allah. Ya, jadi jangan sampai hatinya tidak, tapi lisannya mengucap insya Allah. Jadi kalau kita memang tidak bisa, katakan tidak bisa. Tapi kalau kita insya Allah bisa, kemungkinan bisa, katakan insya Allah. Kemudian kalau seandainya kita sudah berjanji, kemudian ada sesuatu hal yang menghalangi kita, pada Allah sampaikan, maaf saya tidak bisa memenuhi janji yang tempoh hari karena demikian dengan alasan yang benar. Ya, dengan alasan yang benar kita sampaikan supaya orang yang kita janji tadi tidak menduga yang tidak baik. Jadi sampaikan uzur kalau memang benar kita mendapatkan uzur tadi. Tapi kalau tidak penuhi janji-janji tersebut, karena innal ahda kana mas'ula, ya janji itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sembarangan janji, termasuk hal yang mesti ditepati. Ya, ciri orang yang beriman, dia jujur dalam perkataan, perbuatan, termasuk juga dalam amanah dan janji yang diembannya. Kemudian yang ketujuh, sama sekalian, yang ketujuh diantara sifat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhiratnya,
Yang ketujuh jamaah sekalian, ya, di antara ciri mereka orang-orang yang tidak kikir dan tidak tamak. Ya, orang-orang yang mereka itu tidak kikir dan tidak tamak. Ya, ini kita dapatkan ya landasannya dalam surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ya, Al-Hasyr ayat yang ke-9 menegaskan Al-Hasyr ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, jadi ringkasnya surah ini atau ayat ini ya tepatnya ayat ini jamaah sekalian merupakan ujian Allah SWT kepada kaum Ansor. Kepada kaum Ansor yang mereka itu menyambut dengan lapang jiwa orang-orang yang hijrah atau muhajirin. Ya, jadi muhajirin itu mereka yang tinggal di Mekah beriman kepada Nabi SAW. Lalu saat perintah hijrah mereka ke Madinah. Nah di Madinah kaum muslimin yang sudah beriman mereka menyambut kedatangan kaum muhajirin disebut Ansor. Ansor artinya para penolong. Muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah. Muhajirin Mekah hijrah ke Madinah. Ansor mereka yang tinggal di Madinah menyambut kedatangan kaum muhajirin. Nah mereka tidak diikat oleh apapun, tidak diikat oleh ikatan keluarga, bukan juga saudara, bukan siapa-siapa, tapi diikat oleh tali keimanan. Ya, jadi orang yang beriman atau iman inilah yang mengikat muhajirin dengan Ansor. Nabi SAW mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang Ansor. Ini luar biasa ya. Supaya apa? Supaya masing-masing punya tanggung jawab kepada saudara. Coba bayangkan. Kaum muhajirin yang hijrah tadi, seandainya Nabi SAW tidak mempersaudarakan, ya mungkin di situ ya akan tidak tertata ya bagaimana yang menyambut bulan, siapa yang menyambut bulan. Tapi Nabi SAW mempersaudarakan satu muhajirin dengan satu orang Ansor. Saya beri contoh di antaranya Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Contoh yang kedua, Sa'ad bin Rabi orang Ansor dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf orang Muhajirin. Ketika itu Sa'ad bin Rabi yang orang Ansor, orang Madinah, dia hartanya banyak. Kemudian dia bilang kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, hartaku banyak. Ya, aku akan bagi dua. Silakan kau ambil setengahnya. Ada orang kayak gitu sekalian. Hartanya banyak, bilang kepada muslim saudaranya, aku akan bagi dua. Ini saat Nabi bilang gitu. Hartaku banyak, aku akan bagi dua. Silakan kau ambil separuhnya. Bahkan lebih daripada itu saat Nabi mengatakan, yang istriku dua, silakan kau pilih mana yang lebih kau sukai. Silakan. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf tidak menerima itu semua. Abdurrahman bin Auf dengan kemuliaan hatinya mengatakan, jazakumullahu khairan. Terima kasih wahai saudaraku, tahanlah hartamu, tahanlah istrimu. Tunjukkan saja di mana letaknya pasar. Ya, jadi maksudnya aku terima kasih atas tawaranmu, tahanlah semua hartamu, tahanlah juga keluargamu. Tunjukkan saja di mana pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar, maka Abdurrahman bin Auf ke sana tanpa bawa modal sedikit pun. Sudah ditawari harta separuh, nggak menerima, itu pun Abdurrahman bin Auf juga tidak terpikir untuk meminjam sesuatu dari saat. Akhirnya beliau ke pasar dan memperdagangkan dagangan milik seseorang, lalu dapat keuntungan sedikit demi sedikit sampai menjadi salah satu sahabat terkaya. Salah satu sahabat terkaya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini kisah yang luar biasa bagaimana orang-orang Ansar sahabat sekalian menyambut dengan lapang jiwa saudara mereka kaum. Nah, ini dipuji oleh Allah. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang telah menempati dan telah beriman sebelum datangnya mereka yaitu kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, ya, orang-orang Ansar itu mencintai
orang-orang yang hijrah kepada mereka. Jadi mereka nggak menganggap sebagai beban, tapi menganggap apa? Saudara mereka, mencintai. Kalau ada orang datang kepada kita itu, gimana perasaan kita? Nah, ini orang Ansor tidak merasa keberatan, dia merasa mencintai yang datang, orang muhajir. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dari apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin, mereka juga tidak mendapatkan sesuatu dari hati mereka. Apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin berupa pelayanan terbaik, mereka tidak punya keberatan apa-apa dari hati mereka. Wa yuthiruna ala anfusihim, kemudian mereka mengutamakan saudara mereka muhajirin atas diri mereka. Inilah yang mungkin ibu pernah dengar istilah salah satu perbuatan mulia itu al-ithar. Al-ithar pakai ta, al-ithar. Al-ithar itu mengutamakan orang lain melebihi diri kita. Mengutamakan orang lain melebihi diri kita. Mengutamakan saudara seiman melebihi diri kita sendiri. Ya, contohnya tadi bagaimana peristiwa Sa'ad bin Rabi ketika memberikan yang terbaik kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf. Itu namanya al-ithar. Contoh lain misalnya kisah kaum Ansor yang ketika itu kisahnya begini. Ada orang datang kepada Nabi SAW. Lalu orang itu bilang, "Ya Rasul, ana majhud, aku dalam keadaan butuh atau dalam keadaan gak punya apa-apa, aku bingung mau apa ini." Majhud. Maka beliau pun tanya kepada istri-istri beliau, barangkali ada makanan atau yang lain. Ternyata istri beliau menjelaskan gak ada kecuali air. Maka beliau pun menawarkan kepada orang-orang Ansor, kepada kaum sahabatnya secara umum, siapa yang mau menyambut orang ini. Ternyata ada orang Ansor bilang, "Aku ya Rasul, aku yang akan menyambut orang tadi, aku yang akan menjamunya di malam ini." Maka dia pun pulang kepada istrinya dan dia tanya apakah ada makanan. Nah, istrinya bilang sama sekalian bahwasanya gak ada makanan kecuali makanan untuk anak-anak kita. Ada tapi pas-pasan untuk anak-anak kita. Gak ada kecuali untuk anak-anak kita. Ada sedikit tapi untuk anak-anak kita pas. Maka orang Ansor itu pun menyambut ya tamunya tadi. Kemudian setelah di rumahnya, apa yang dia lakukan? Orang Ansor itu bilang kepada istrinya, "Sudah gini aja, kita sambut ya tamu kita ini. Nanti coba seliburkan anak-anak kita. Kalau mereka itu ingin makan malam, coba tidurkan. Nah, ketika tamunya datang, nanti yang bagianku aku makan itu matikan lampunya." Ternyata dia nyambut tamunya dengan apa? Dia pura-pura makan. Tamunya dikasih makan, nah sohibul baitnya ini pura-pura makan. Jadi ada piring, ada sendernya ibaratnya, tapi hanya piring saja, nggak ada lauknya. Tamunya ada lauknya. Nah, supaya tamunya tidak sungkan, maka dimatikan lampunya di bagian sohibul bait tadi. Saking hormatnya kepada tamunya tersebut. Nah, sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Pagi harinya beliau bilang, "Sungguh Allah telah takjub dengan amalan atau perbuatan kalian berdua di malam tadi, menyambut tamu kalian." Allah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah takjub dengan perbuatan kalian wahai sahibul bait di dalam menyambut tamu yang tadi malam. Ini juga kisahnya bagaimana al-ithar para sahabat kepada seseorang saudara mereka seiman. Contoh yang ketiga dari sifat kedermawanan ya para sahabat, sifat itharnya mereka, yaitu di dalam salah satu medan jihad. Ada seorang yang setelah selesai jihad fisabilillah dia terluka. Kemudian ada keluarganya yang datang sama sekalian ngasih minuman. Ketika mau ngasih minuman kepada keluarganya yang terluka tadi, maka dia mendengar rintihan seorang mujahid di sebelahnya. Maka orang ini bilang, "Berikan minumannya kepada yang sebelahku." Nah, lalu ketika mau diberikan kepada sebelahnya yang juga terluka, yang terluka itu bilang, "Berikan kepada yang sebelahku." Ternyata ketika diberikan kepada yang ketiga, orang tersebut sudah meninggal. Kemudian diberikan kepada yang kedua, orangnya sudah meninggal. Diberikan kepada keluarganya sendiri, dia juga telah wafat. Dia butuh minuman,
Bapak ya. Jadi diberikan minuman padahal dia butuh, tapi dia mengutamakan sebelahnya. Kemudian dia sebelahnya mengutamakan sebelah. Sampai orang yang pertama. Ini beberapa contoh dari sikap Al-Kitab. Nah, di bagian penghujung ayat ini, wa may yuqasuha nafsihi, siapa orang yang dijaga dari sifat syuh. Ya, syuh itu bakhil ditambah tamak, kikir ditambah tamak. Orang yang dijaga dari hal tersebut, faulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Saya ulangi, di akhir ayat 9 Al-Hasyr, wa may yuqasuha nafsihi, orang-orang yang dijauhkan dari ketamakan dirinya, kekikiran dan ketamakan, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Berarti orang yang kikir dan tamak dia rugi, orang yang dermawan dan lapang jiwanya dalam berbagi, orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Contoh yang lain dalam kedermawanan para sahabat yaitu bagaimana Utsman bin Affan, seorang sahabat yang mulia, yang hartanya banyak dan mudah dalam berbagi. Beliau juga luar biasa infaknya, ya, nafkahnya untuk jihad fisabilillah, ya, sampai-sampai menjadikan Utsman bin Affan salah satu sahabat yang dijamin surga, ya, dengan kedermawanan yang beliau lakukan ya di dalam hartanya. Kalau demikian ya, yang ketujuh kita masuk pada yang kedelapan. Yang kedelapan di antara ciri orang yang mendapatkan keberuntungan yaitu orang-orang yang suka menjaga kesucian hatinya. Dengan kata lain, orang yang menjaga kesucian hatinya. Ya. Di antara ayat tentang hal ini dalam surah Asy-Syams ya, ayat yang ke-9. Asy-Syams ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah. Lafaznya aflaha, beruntunglah. Siapa? Man zakkaha. Siapa orang yang mensucikan jiwanya. Dalam Al-A'la ayat yang ke-14, ya, Al-A'la ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Ya mirip ya, kalau di sini tazakka, kalau Asy-Syams zakka. Jadi ayat yang ke-14 dalam Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ya, Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakka. Nah, orang yang mensucikan jiwanya sama sekalian dia beruntung. Ya, kita tahu jiwa kita, hati kita itu sama sekalian kata para ulama itu bisa menjadi salah satu dari jenis hati yang tiga. Ya, ada yang disebut dengan al-qalbus salim, ya, hati yang sehat, hati yang selamat. Bisa juga al-qalbu al-marid, ya, hati yang sakit. Bisa juga al-qalbul mayyit, hati yang mati. Nah, orang yang mensucikan jiwanya, maka dia berusaha untuk menjadikan hatinya al-qalbus salim, ya, hati yang sehat, hati yang jernih. Jadi antara yang bisa kita lakukan agar supaya hati kita menjadi hati yang baik, hati yang selamat, hati yang mendapatkan tazkiyah sama sekalian, di antaranya dengan zikrullah wa tilawatul Quran. Jadi zikrullah wa tilawatul Quran, zikir kepada Allah dan tilawatul Quran. Ya, jadi zikrullah wa tilawatul Quran, ya, zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Jadi zikir subhanallah manfaatnya banyak sekali. Ya, sampai-sampai kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Adzikru lil qalbi kalma lis-sama." Ya, jadi zikir terhadap hati itu pengaruhnya seperti air terhadap ikan. Ya, coba kalau ikan itu lepas dari air, bagaimana keadaannya? Tentu dia akan mati pada akhirnya. Tapi kalau orang itu ikan tadi dimasukkan ke air, insya Allah dia akan senang, dia akan hidup. Demikian pula hati. Ya, jadi kalau hati jauh dari zikir, ibaratnya seperti ikan yang dijauhkan dari air tadi. Ya. Jadi
Jadi zikir kepada Allah dan juga membaca Al-Qur'annya. Jadi membaca Al-Qur'an juga manfaatnya besar sekali. Di antaranya bisa mensucikan jiwa seseorang ya, dengan tadabbur Al-Qur'an, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau gemar beristighfar sampai-sampai dalam satu hari lebih dari 70 kali ya, dalam riwayat yang lain 100 kali beliau banyak beristighfar. Ini mensucikan jiwa. Ya, karena dosa itu kan menodai jiwa. Nah, jadi dengan istighfar insya Allah menghilangkan noda-noda hitam di hati seorang hamba. Yang ketiga dengan banyak berdoa. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepadanya. Ya, berdoa kebaikan ya untuk diri kita, keluarga kita, kebaikan untuk urusan dunia kita, akhirat kita terutama. Ya, banyak berdoa ya, terutama di waktu-waktu mustajab. Di waktu-waktu mustajab. Di antaranya di waktu sujud, waktu turun hujan, waktu bersafar, ya, di atas sofa, ya, di atas marwah, ya, di sepertiga malam yang akhir, ya. Dan berdoa kepada Allah SWT ini ternyata pengaruhnya sangat besar sekali, termasuk dalam mentazkiyah atau mensucikan jiwa kita. Kemudian yang keempat bersolawat ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mendengar nama beliau, ya. Kemudian juga ketika di hari Jumat ya terutama, kemudian juga setelah adzan banyak bersolawat atau bersolawat kepada Nabi lalu berdoa dengan doa yang diajarkan, dan pada tempat-tempat yang di situ diajarkan solawat kita bersolawat. Ya. Kemudian yang kelima dengan qiyamul lail ya, qiyamul lail ya, menunaikan sholat di malam hari. Ya, ini juga bisa mensucikan atau mentazkiyah jiwa seseorang. Termasuk juga adalah az-zuhdu fid dunya ya, jadi bersikap zuhud di dunia ya, bersikap zuhud di dunia ya, ini insyaallah bisa mensucikan jiwa ya, bersikap zuhud ya, hati-hati terhadap dunia ya, tidak bergantung terhadap dunia ya, tidak sampai melalaikan dunia ini dari akhirat ya. Termasuk juga suka muhasabatun nafs ya, suka mengintrospeksi diri kita. Mengintrospeksi diri kita, di mana kekurangan diri kita, di mana ketergelinciran diri kita. Ya, kemudian kita perbaiki ya apa yang kurang dari diri kita tersebut, insya Allah bisa mensucikan jiwa. Nah. Yang kesembilan jemaah sekalian, di antara sifat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yaitu seorang muslim yang dia mendapatkan rezeki yang mencukupi dan dia qanaah. Ya, seorang muslim yang dia mendapatkan rezeki yang mencukupi dan dia qanaah. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana beliau pernah menyatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Ya, sungguh berbahagialah. Sampai kita catat ya hadis ini. Sungguh berbahagialah man aslama, orang yang telah masuk Islam. Sungguh berbahagialah orang yang telah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rizki yang cukup. Cukup di sini itu maksudnya sekedar mencukupi. Sekedar apa? Mencukupi. Ya, artinya walaupun enggak lebih-lebih sama sekali, pokoknya sekedar mencukupi itu sudah apa? Sudah nikmat yang luar biasa, sudah bahagia
rezeki yang berlimpah. Kalau Nabi SAW itu biasanya doanya memohon rezeki yang mencukupi. Ya, tak apa-apa memohon rezeki yang berlimpah, tapi seandainya mencukupi saja sudah apa? Sudah luar biasa. Sudah bisa mendapatkan hal-hal yang pokok ya dari kebutuhan zaman sekarang itu sudah luar biasa. Apalagi kalau diberikan lebih. Kenapa? Karena Nabi SAW itu rupa-rupanya khawatir ya, kalau diberikan harta yang berlebih, konsentrasi beliau terhadap akhirat bisa terkurangi. Khawatirnya bisa mengurangi ibadah. Kalau orang itu hartanya banyak, itu kan biasanya pikirannya juga pikir banyak sama sekali, memikiri harta yang begitu banyak. Kemudian juga bisa memberikan kenyamanan yang lebih. Nah, kalau hartanya banyak, kenyamanannya itu lebih, biasanya dia untuk memberatkan diri dalam ibadah akan berat. Tapi kalau orang itu secukupnya hartanya, atau dia dalam keadaan secukupnya ya, insya Allah lebih mudah untuk ibadah. Saya beri contoh misalnya, Nabi SAW itu biasanya menggunakan tempat tidur yang sederhana. Pernah satu ketika istri beliau itu kesian, sampai kasur tempat tidur beliau, alas beliau itu tetap tapi dilipat supaya lebih menyamankan diri beliau. Ternyata ini mendapat teguran dari Nabi SAW karena rupanya beliau ingin istirahat itu sekedar istirahat, sehingga lebih banyak waktu untuk sholat tahajud. Orang tempat tidur sangat nyaman, sangat ini kan untuk tahajud itu berat apa ringan? Ringan atau berat? Agak berat ya, karena dia meninggalkan sesuatu yang dirinya itu nyaman. Tapi kalau dirinya tidak nyaman ya sekedar saja, maka untuk meninggalkannya mudah. Sama juga orang yang hartanya biasa, dia meninggalkan dunia berat atau mudah? Kalau mudah, artinya biasa. Nah, dia mikir sudah banyak ujian ini, dia sudah insya Allah di akhirat lebih baik. Tapi kalau di dunianya dia berlebih, khawatirnya ketika meninggalkan dunia dia berat, karena dia sudah nyaman dengan dunia. Ala kulli hal di sini kita lihat ya keadaan kita, kalau kita diberikan kondisi kita anemia, alhamdulillah kita bersyukur, gunakan untuk yang baik-baik. Kalau kondisinya sebaliknya sederhana, biasa-biasa, maka kita bersyukur juga diberikan rezeki yang kafafan, yang mencukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat juga seperti itu ya, ada yang kaya, ada yang biasa. Yang kaya dia gunakan untuk kebaikan, yang kondisinya biasa mereka bersabar, mereka akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana posisi kita gunakan untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu bermacam-macam, tidak sama. Jadi yang kaya bersyukur, yang fakir, yang miskin dia bersabar. Dan masing-masing ada pahalanya. Kekayaan dia mendapatkan pahala bisa berbuat baik, dengan kefakiran dia bisa bikin sabar. Kembali kepada hadis ini, waruziko kafafa, dia diberikan rezeki yang cukup. Yang ketiga, wa qanna'ahullah bima atat, Allah menjadikan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Ini enggak ada pada setiap orang. Jadi orang yang mukmin dia qanaah. Dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Artinya dia merasa cukup. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Alhamdulillah saya diberikan ini insya Allah sudah cukup bagi. Nah, kuncinya sama sekalian masalah dunia, jangan melihat kepada yang lebih daripada kita. Lihat kepada orang yang lebih di bawah kita. Lihat orang yang kurang dari kita, supaya kita pandai bersyukur. Alhamdulillah saya diberikan ya sepeda misalnya, banyak orang yang belum memilikinya. Alhamdulillah saya diberikan ini, mungkin sebagian orang belum memilikinya. Ya tujuannya seperti ini. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya melebihi sekian banyak orang. Jadi saya ingat ucapan Syekh Zaman As-Sa'di rahimahullah yang maknanya kalau seseorang itu membandingkan nikmat yang ada pada dirinya, maka ternyata nikmatnya itu melebihi sekian ribu orang. Artinya banyak orang yang keadaannya masih di bawah kita. Nah, kita pandai bersyukur. Jadi jangan lihat yang atas. Kalau lihat yang atas, nanti tidak ada selesai. Terus akan ada ketamatan, terus akan ada kekurangan karena dia melihat orang yang lebih daripadanya. Itu ada kata-kata indah. Jadi orang yang
tidak puas ya, dengan apa yang dia miliki, ya, tidak akan puas dengan apa yang belum dia miliki. Kata-kata ini, orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, apa yang dia ingin miliki belum tentu dia puas. Jadi artinya puaslah dengan apa yang kita miliki, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang qanaah. Qanaah ini orang yang kaya. Mungkin secara materi dia biasa-biasa, tapi hatinya kaya jiwa. Sebaliknya banyak orang yang kaya materi, tapi jiwanya apa? Haus, karena dia merasa kurang seperti itu. Ada perasaan ketamakan dalam ini tiga ya. Yang pertama, qad aflaha, untuk man aslama, dia telah masuk Islam. Alhamdulillah kita telah di atas Islam. Wa ruziqa kafafa, dia diberikan rezeki yang cukup. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang tidak kurang-kurang kepada kita. Yang ketiga, Allah jadikan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Tinggal yang ketiga ini kita kuatkan, qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Nah, kalau berbicara masalah rezeki sama sekalian, maka di sini kita itu hanya tinggal berikhtiar, berdoa, tawakal. Dan nanti bagiannya itu sudah ada bagiannya masing-masing. Apa yang bagiannya pasti didapatkan, yang bukan bagiannya tidak mungkin didapatkan. Misalnya ada orang buka toko sama sekalian, kemudian dia satu saat terlambat karena nyambut tamu apa pada keluarganya. Lalu dia datang setengah jam setelahnya. Kemudian tetangganya di toko itu bilang, waduh barusan ada orang yang mau nebas daganganmu. Gimana sikapnya? Sudah qadar Allah, memang bukan bagian saya. Jadi dia nggak usah berpikir, jangan menyesali kalau dalam memang bukan bagian. Kalau bagiannya pasti akan datang kepada. Jadi ini rumus mendapatkan kebahagiaan kehidupan. Qanaah dengan apa yang Allah beri. Takdir Allah masalah rezeki pasti sesuai masing-masing kepada orang yang tidak akan keliru. Jadi takdir tidak akan keliru kepada orang yang tidak berhak. Tapi ada perumpamaan. Ada orang berdiri di atas sumur, itu perumpamaan. Lalu dia terjatuh. Nah, ketika terjatuh itu dia belum meninggal dalam sumur ya jatuhnya. Lalu dia masih ke atas lagi. Setelah ke atas dia minum segelas susu. Habis itu dia terjatuh ke dalam lagi baru meninggal. Artinya kalau masih ada satu gelas rezeki yang dia belum dapatkan, dia nggak akan meninggal. Kalau orang sudah meninggal, berarti rezekinya memang sudah habis sampai ke situ. Ya, kalau rezekinya habis, umurnya juga habis. Kalau rezekinya masih ada, umurnya pasti masih ada. Walaupun sakit kayak bagaimana, rezeki masih ada, terus akan kehidupan masih. Nah, ini kita nggak tahu ya rezeki rahasia Allah SWT. Di sini kata kuncinya adalah qanaah apapun yang Allah berikan. Yang lebih penting zaman sekarang itu bagaimana kita mendapatkan rezeki di akhirat. Nah, ini yang patut menjadi program utama kita ya. Apa caranya kita dapat rezeki di akhirat? Kalau rezeki di dunia bisa mengalir ya. Pasti terus. Bagaimana rezeki kita dapatkan di alam kubur? Nah, ini penting ya. Di padang mahsyar, nah, itu kan keadaan manusia haus. Insya Allah di sana akan ada telaga masing-masing Rasul. Nah, kita ada telaga Rasul namanya haud atau telaga. Itu akan diminum oleh umat beliau. Nah, orang yang meminumnya tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Nah, berarti di padang mahsyar itu kita butuh rezeki dari haud tadi, dari telaga tersebut. Orang yang meminum satu tegukan, dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Kayak apa caranya? Maka kembali lagi kepada kata kunci yang pertama, kita tingkatkan iman dan amal soleh. Nanti setelah pada mahsyar kita juga masih butuh rezeki, karena nanti pilihannya antara surga dan neraka. Kalau di neraka waliyadzubillah nggak dapat rezeki. Sampai orang penghuni neraka itu bilang kepada penghuni surga ya, dalam surat Al-A'raf itu, wahai penghuni surga, berikanlah kami setetes air saja, sedikit air saja. Maka ahli surga mengatakan, kami nggak bisa. Allah mengharamkannya atas orang-orang yang nggak beriman. Minta makanan dikasih pohon berduri, itu di neraka. Artinya sangat lapar, sangat haus dan sangat ini, dan mereka disiksa. Waliyadzubillah. Sebaliknya penghuni surga diberikan apa? Makanan, minuman, buah-buahan yang tiada henti-hentinya, dan ini adalah kenikmatan yang abadi.
Nah, ini yang patut menjadi program pertama dan utama kita sekalian, bagaimana menjadi orang kaya di akhirat, bagaimana menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, utamanya di akhirat. Jadi kita butuh rezeki yang lebih lama. Di dunia kan insya Allah ya sampai 100 tahun ya kemungkinan kita akan berpindah alam. Tapi kalau di akhirat itu tidak ada batasnya selama-lamanya. Nah, kita butuh rezeki ya. Mudah-mudahan di alam kubur Allah mudahkan rezeki bagi kita semua, keluarga yang telah meninggalkan kita juga diberikan kelapangan di alam kuburnya, dan semoga kita diberikan rezeki tidak hanya dunia tapi sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sedikit. Yang ke-10, di antara sifat orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang menunaikan rukun Islam yang kelima. Orang yang menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya, di sini disebutkan sebuah kisah ya, ada seorang sahabat dari kalangan orang Arab Badui yang datang. Lalu dia bertanya, ya, biasanya orang Arab Badui itu ciri khasnya sama sekali mereka tanya apa adanya. Bahasanya gamblang, tidak malu bertanya kepada Nabi. Kalau sahabat yang setiap hari bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang malu bertanya. Tapi orang Arab Badui ini jarang ketemu. Ketika ketemu langsung tanya, "Ya Rasul, apa itu Islam? Apa itu Islam?" Maka beliau pun menjawab, "Khamsu sholawatin fi yaumin wa lailah." Islam itu sholat 5 waktu sehari semalam. Orang Arab Badui karena tanyanya simpel, Nabi jawabannya juga simpel. Sholat 5 waktu sehari semalam itu Islam. Orang itu bilang, "Apakah ada yang lain ya Rasul? Maksudnya yang harus aku lakukan?" Beliau menjawab, "Gak ada. Yang wajib ya, gak ada dari sholat. Hanya itu yang wajib." Lalu dia juga tanya tentang puasa. Maksudnya apa yang wajib dari puasa? Maka Nabi menjawab, puasa Ramadan. Orang itu tanya, "Ada yang lain ya Rasul?" Nabi menjawab, "Gak ada. Yang wajib ya gak ada." Lalu tanya tentang zakat. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka dia tak ditanyakan lagi, "Hal alayya ghairuha?" Orang itu tanya, "Apa ada selain zakat?" Gak ada. Maksudnya amal yang wajib dari zakat, ya zakat itu yang wajib. Yang lainnya infak sedekah kan sifatnya anjuran. Yang wajib kan zakat, zakatul mal, zakatul fitr. Kemudian orang itu bilang gini, "Demi Allah, aku gak akan nambah, gak akan kurang." Maksudnya aku gak akan menambah yang lain dari amal-amal yang lain, gak nambah. Aku juga gak akan kurangi dari yang telah disebutkan. Lalu orang itu pulang sama sekalian. Nabi SAW bilang kepada para sahabat, "Qad aflaha in sodaqo." Sungguh orang itu akan beruntung kalau dia benar. Sungguh orang itu akan beruntung kalau dia jujur. Maksudnya kalau dia melakukan yang tadi disebutkan, dia beruntung. Apa yang disebutkan? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Artinya dengan rukun Islam yang 5 saja sama sekalian itu orang insya Allah sudah beruntung dunia akhirat. Apalagi kalau ditambah yang sunnah. Jadi ibu kalau ingin masuk surga itu dengan iman yang rukun iman yang 6 ditambah rukun Islam yang 5, itu insya Allah sudah biidznillah dimudahkan masuk surga. Tapi kalau ibu kepingin mendapat derajat yang lebih tinggi, maka di sini perlu kepada yang sunnah. Jadi yang diminta oleh Allah sholat itu 5 saja. Ibu ingin nambah, maka ini lebih afdol, lebih baik, lebih sempurna. Tapi minimalnya, kadar minimalnya sholat 5 waktu, puasanya Ramadan, zakatnya seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu zakatul mal. Hajinya, kalau haji ya haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kalau nggak mampu dia nggak wajib, kalau mampu dia sekali seumur hidup. Dia mau nambah ya silahkan, tapi ini jadinya sunnah. Tapi haji Islamnya, haji yang wajib 1 kali. Itulah kesimpulan mudahannya dalam Islam Bapak sekalian. Yang Allah minta sebetulnya dari kita itu tidak banyak, sangat sedikit, tapi disitulah letaknya kebahagiaan kita dunia akhirat. Kalau kita semakin menambah dengan amal-amal yang sunnah, tentu fadilahnya banyak sekali. Di antaranya mendatangkan cinta Allah kepada hambanya, menutup amal-amal yang wajib yang kurang-kurang, menambah pahala di akhirat nanti. Itu fawaid atau fadilah-fadilah yang sunnah-sunnah. Nah, yang ke-11 yang terakhir saudara sekalian, di antara sifat orang-orang yang faizun, yaitu orang-orang yang pada akhirnya di akhirat nanti masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka.
Perhatikan surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Jadi kematian itu pasti sama sekalian. Tapi sebetulnya kematian itu hanya memindahkan alam dari alam dunia ke alam barzakh. Nah, dari alam barzakh nanti kita terus akan hidup sampai di padang mahsyar, sampai selama-lamanya nggak akan meninggal. Nah, kematian itu sendiri nanti akan diserupakan di akhirat seperti apa? Seekor domba. Nanti kematian itu sendiri akan dimatikan. Saya ulangi, kematian yang kita takut daripadanya, kita lari daripadanya, kematian itu sendiri akan dimatikan oleh Allah, diserupakan seekor domba yang akan disembelih. Sebagai simbol tidak ada kematian lagi di akhirat. Kematian hanya ada di dunia. Dan setiap orang, setiap jiwa, tidak hanya kita, termasuk hewan, semuanya pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Jadi insyaallah semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Wa innama tuwaffawna, dan hanya saja dicukupkan pahala-pahala kalian pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, siapa orang yang dia itu dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia orang yang beruntung. Ini kita garis bawahi, faqad faz, dia orang yang beruntung. Siapa? Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sama sekali nggak masuk neraka. Neraka bahasa sekalian, sampai dijelaskan orang yang dicelupkan ke neraka satu kali celupan dia lupa seluruh kebahagiaan yang dia dapatkan di dunianya. Orang yang dicelupkan satu kali di surga, dia lupa seluruh kesedihannya di dunia. Ada orang sedih mulai hidup sampai meninggalnya, ketika dia masuk surga itu lupa kesedihannya, seakan-akan dia gak pernah bersedih. Ada orang senang mulai lahir sampai meninggalnya, kemudian dia seumpama masuk neraka, itu dia lupa seluruh kesenangannya di dunia. Tentu kita kepingin dua-duanya, ya bahagia dunia, ya bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'un. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menghibur. Ini yang ke-11 terus sekalian, ya. Sebagai tambahan di sini, di antara mereka yang beruntung, ini bisa kita dapatkan dalam surah An-Nisa 69. Golongan yang beruntung, An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. 4 golongan yang mendapat keberuntungan. Yang pertama, para nabi dan rasul, ya, pasti mereka beruntung. Manusia terbaik, ya, para nabi dan rasul, manusia-manusia pilihan. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang siddiqin. Ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan mereka orang-orang yang kokoh imannya, banyak melakukan amal soleh, ya, imannya kuat, amalnya juga kuat. Yang ketiga, syuhada, orang-orang yang wafat sebagai syahid. Yang kelima, as-solihin, ya, masuk di dalamnya solihat, orang-orang yang soleh-solihah. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya kawan atau sahabat. 4 golongan ini sama sekalian sepatutnya menjadi panutan, ya, dalam kehidupan kita, acuan dan barometer, ya, pedoman dalam hidup, agar hidup kita selalu mencontoh 4 golongan tadi, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan juga sholihin. Mudah-mudahan Allah SWT, ya, berikan kemudahan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang faizun, muflihun, syuhada, orang-orang yang berbahagia dunia sampai akhiratnya bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah demikian, ya, apa yang bisa saya sampaikan, ya, sebagian dari keadaan orang-orang yang muflihun, faizun, semoga bermanfaat terutama untuk diri saya dan untuk para jamaah sekalian. Saya kembalikan kepada Tes, ada yang mau tanya? Ibu-ibu? Ada yang mau tanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, orang yang menyelesaikan rukun Islam, yaitu yang menjalankan yang kelima, tadi hanya disebutkan 1-3, terus yang kelima haji, yang keempat apa? Oh iya. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya mengenai sahabat yang tanya tadi ya. Jadi sahabat yang tanya tersebut, mal Islam, apa itu Islam? Ya, Nabi SAW di sini menjawab dengan sebagian dari rukun Islam. Beliau di sini tidak menyebutkan masalah haji. Wallahu a'lam bishawab. Apakah karena beliau mungkin melihat ketidakmampuan orang tersebut atau sebab lain? Tapi di sini beliau menyebutkan sholat, zakat, puasa. Sholat, zakat, puasa. Ya, tentu yang pertama ya kalau rukun Islam 2 kalimat syahadat. Kemudian kalau kita tambah yang kelima haji. Intinya Nabi SAW di sini penekanannya pada rukun Islam tadi, sholat, kemudian puasa dan zakat. Kalau demikian itu, nah orang tersebut sudah masuk Islam. Nah itu Nabi SAW menjelaskan penekanannya lebih kepada yang setelah syahadat. Ya, pertama kan 2 kalimat syahadat. Ustaz mau tanya Ustaz, kalau misalkan itu ada penyakit apa ya Ustaz ya, kalau misalkan kita ini ada di majelis nih, hati kita tuh tenang gitu Ustaz, tapi kalau setelah balik ke rumah itu kok kayak futur gitu, biar apa gitu, itu kenapa gitu? Ya, jadi kebaikan itu membawa athar, membawa pengaruh. Keburukan juga membawa pengaruh. Apa yang kita lakukan berpengaruh terhadap diri kita. Kalau itu adalah sholat, membaca Al-Quran, majelis ilmu, biasanya pengaruhnya juga kebaikan dalam diri kita. Adanya ketenangan, ketentraman, dan seterusnya. Kalau orang itu menjauh, ya dia itu berbuat dosa misalnya, berbuat kemaksiatan, mesti ada pengaruhnya juga. Dia akan semakin merasa apa? Hatinya itu tidak tentram. Dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, jadi dengan zikir hati tentram. Berarti ada korelasi di situ antara amal soleh dengan kebajikan, antara lingkungan yang kita ada padanya dengan keadaan diri kita. Jadi ketika kita di lingkungan yang baik, hati kita juga akan menjadi tenang dan tenang. Ini pengaruh. Salah satu apa yang Allah anugerahkan. Contoh lain, orang yang menjaga pandangan mata itu biasanya Allah berikan cahaya di hatinya. Bukan dia meninggalkan hawa nafsu di sini. Lalu dia mengedepankan perintah Allah, dia menjaga. Nah, gantinya Allah jadikan apa? Hatinya terang, hatinya bersinar seperti itu. Jadi segala sesuatu perbuatan mesti ada akibat. Kalau kita memilih yang baik-baik, insya Allah kebaikan yang kita dapatkan. Ya harapannya dari majelis ilmu ini kita jadikan rumah kita juga rumah yang tentram. Menjadi apa? Baiti jangan. Di antaranya dengan apa? Di antaranya sering-sering bacakan Al-Quran, dengarkan tilawah di rumah. Kita juga baca Quran di rumah. Kemudian juga hidupkan ibadah-ibadah di rumah. Apalagi kaum wanita ya, itu kan lebih di rumah ya. Sholatnya meskipun boleh ke masjid, hidupkan di rumah. Sholat tahajud. Insya Allah ini semua menerangi rumah kita. Dengarkan pengajian. Masya Allah di zaman sekarang mudah sekali medianya. Kita dengarkan dari MP3 atau dari apa pengajian di rumah, insya Allah menerangi rumah kita. Malaikat akan masuk ke rumah kalau di situ ada kebaikan. Ya, jadi bagaimana caranya? Selain di masjid kita tenang, kita jadikan rumah kita juga tenang maupun tenang. Meskipun rumah istirahat, rumah Nabi SAW rumah yang sangat bersahaja, tapi beliau mendapatkan apa? Kenikmatan di dalamnya, kebahagiaan. Insya Allah demikian. Ya, jadi kalau boleh saya tambahkan, yang menjadikan hidup itu gelap itu dosa. Yang menjadikan hidup itu tenang, tentram, bercahaya itu ketaatan. Ya bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu yang maknanya kurang lebih ya, kebaikan atau keburukan itu tampak di wajah. Jadi orang yang suka berbuat baik itu
wajah biasanya juga tampak di wajah. Jadi cerminan ya, cerminan dari perbuatan. Maka nanti di akhirat orang yang beriman itu kan ada cahayanya. Cahaya lampu. Cahaya ya. Orang yang nggak beriman, orang munafik nggak ada cahayanya. Ya, jadi bekas wudu juga bercahaya nanti di akhirat. Bekas wudu itu bercahaya. Jadi semua akan ada pengaruh dari yang kita lakukan. Maka semoga kita dikuatkan pada hal-hal yang sifatnya ketaatan kepada Allah, kebaikan dan amal-amal soleh. Nah, insyaallah demikian. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nanya, tadi katanya kemarin tahu katanya kalau sebelum haji itu umroh nggak boleh, apa benar gitu Pak Ustaz? Kedua saya tanya lagi, haji itu kan satu sekali. Kalau kita haji kedua, boleh nggak kita hajikan orang tua kita? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Yang pertama, hukum umroh sebelum haji. Ya. Boleh, tidak apa-apa. Ada orang misalnya belum ada kemampuan haji, dia umroh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya belum mengetahui keterangan tentang hal ini. Ketika dia mampu untuk haji, maka dia berhaji. Sama demikian. Yang kedua, kalau orang itu sudah pernah haji, apakah boleh haji lagi menghajikan orang lain? Boleh. Syaratnya yang dihajikan itu sudah wafat, atau dia sakit, yang sakitnya itu berat, kemungkinan kecil untuk bisa haji. Lalu dia menghajikan itu satu kali untuk orang tadi, untuk satu orang. Syarat berikutnya yang menghajikan itu sudah pernah haji. Sudah pernah apa? Haji. Jadi ibu sudah pernah haji, lalu satu saat haji lagi menghajikan orang, siapapun yang baik keluarga maupun orang lain, tidak harus keluarga. Saya tak menghajikan bulan misalnya dari keluarga kita. Maka di sini insya Allah pahalanya tersampaikan kepada orang tersebut. Nah, ini. Dengan sholat bagaimana tadi? Maaf, katanya kalau kita umroh dulu, tapi sebelum haji, sama dengan sholat itu kita sholat sunnah dulu, tapi wajibnya enggak itu, katanya gitu Pak. Apa benar gitu? Makanya saya tanya. Kan kita sudah ada niat haji itu kan lama kan gitu, nunggunya lama. Kalau kita mati sewaktu-waktu, makanya kita umroh dulu. Tapi katanya nggak boleh seperti sholat itu cuma sholat yang fardu belum, tapi sunnahnya dijalani. Katanya seperti itu alasannya. Apa betul gitu? Kalau tidak demikian ya, kan ibu sudah berencana haji, sudah ada planning untuk haji tersebut. Ya, kan? ya. Nah, di sini ada kemudahan karena kita nggak tahu kita umur ya, apakah kita nyampe di tahun yang kita itu berhaji padanya. Kan gitu yang dimaksud ibu. Itu ada kesempatan umroh, sementara umroh tersebut lebih mudah. Ya asalkan kalau bisa ibu ya, kalau boleh saya kasih saran, baik umroh maupun haji, kalau bisa ibu ada mahramnya. Kalau bisa ya, karena syarat safarnya wanita. Safar itu apa? Bepergian jauh. Nah, kalau dia laki-laki nggak punya masalah, tapi kalau perempuan kalau bisa dia ada mahramnya. Mahramnya itu suami, bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki. Nah itu mahram. Jadi kalau bisa jangan safar sendirian. Kalau belum ada mahramnya, maka di sini kita belum ada kewajiban. Kalau wanita deh, kalau wanita itu dia kena wajib haji itu kalau ada mahramnya. Jadi kita usahakan bersama mahram. Jelas ya? Jelas ya? Penjelasan saya bisa dipahami. Saya tanya penjelasan saya sudah bisa dipahami. Ya, baik. Kalau demikian, Ini nanya ini. Ini tuh. Belakang. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tadi Ustaz mengatakan kalau haji untuk wanita harus ada mahram. Kalau bisa. Kalau bisa. Ya. Kalau nggak bisa misalnya seperti saya sendiri nih, saya insya Allah ingin berangkat haji, tapi nggak ada mahram gitu. Itu apa hukumnya gitu? Apa? Ya, hukumnya tetap sah. Nggak Tetap apa-apa. sah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma saya menyarankan itu sebagai sikap kehati-hatian ya, dan menurut sebagian ulama itu kalau bisa ada mahram. Tapi haji tetap sah. Dan secara umum ya tidak hanya haji, kita kemanapun ya pergi kemanapun itu kalau bisa ada mahram. Karena kita sebagai wanita. Tapi kalau dalam kota, ya ibu ke pasar, kemana dalam kota yang bukan safar, nggak mengapa. Kan gitu. Kalau demikian, jelas. Itu ada keluarga laki-laki, Ada, tapi kan nggak perlu ya. nggak ada saudara saya nggak ada. Semoga dimudahkan hajinya ya. Kalau kita insyaallah. Terus Pak Ustadz izin mau tanya, ini kan sekarang kan bulan Rajab, kan kita ada menganjurkan untuk puasa sunnah, terus ada yang mengatakan tidak ada puasa sunnah kecuali puasa Senin sama Kamis sama Ayamul Bid. Kemudian ada yang mengatakan sholat taubat itu tidak ada, terus sholat tasbih itu tidak ada. Mohon penjelasan Pak Ustadz biar kita itu lebih tahu lebih mana yang harus kita ikuti. Terima kasih. Sebentar Ustadz, ini mungkin terakhir ya, karena nanti jam 10 ada kajian ilmiah belajar vaksin Ustadz. Ini Pak. Baik, jadi ringkasnya bulan Rajab itu salah satu dari bulan yang mulia, termasuk bulan-bulan haram. Selain dari bulan Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Bulan haram maksudnya bulan yang diharamkan peperangan padanya, diharamkan perbuatan yang zalim atau besar dosanya. Adapun keutamaan secara khusus, Allah Taala yang saya ketahui tidak ada keterangan khusus ya tentang fadilah beramal di bulan Rajab. Meskipun ada riwayat-riwayat tentang hal itu, tapi belum kita dapatkan yang valid tentang keutamaan khusus puasa atau amal soleh di bulan Rajab. Jadi kalau ibu terbiasa dengan amal sebelumnya, lakukan apa-apa. Baik itu amal puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari setiap bulan, tidak berkaitan karena Rajabnya, tapi karena sudah terbiasa seperti itu. Itu yang pertama. Masalah sholat taubat ya, yang saya ketahui Allah alam ada sholat taubat tersebut dan ada riwayatnya. Sholat tasbih saya belum berani menjawab sekarang. Kalau demikian itu. Baik, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan di kalian. Ada kekurangan dalam penyampaian, dan saya mohon maaf. Dan semoga teman-teman kita diberikan kekuasaan dan semoga ibu kalian mendapatkan keistiqomahan untuk selalu di atas iman, amal soleh sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.